lebih bisa disampaikan terkait kedatangan sejumlah pengurus DPP ke KPU. Terima kasih teman-teman. Calon anggota legislatif Partai Golkar asal Klungkung, Dewa Made Widiasa Nida, mendatangi kantor KPU Klungkung, Senin tanggal 28 Agustus. Dia mengajak beberapa tokoh senior Partai Golkar Bali dan Klungkung, untuk mempertanyakan kenapa proses pencalegannya sampai dinyatakan TMS, tidak memenuhi syarat, di KPU Klungkung. Bahkan, Dewa Nida melihat ada kesalahan yang dilakukan KPU Klungkung. Ia pun mengancam akan segera melaporkan persoalan ke DKPP. Dewa Nida diterima langsung oleh Ketua KPU Klungkung I Gusti Lanang Mega Saskara bersama dengan komisioner KPU Klungkung lainnya. Pada kesempatan itu, Dewa Nida mempertanyakan, langkah-langkah yang ditempuh KPU Klungkung sebelum menetapkan dirinya berstatus TMS. Setelah mendengar penjelasan KPU, Dewa Nida terang-terangan mengaku kecewa. Sebab, upaya yang dilakukan dianggap setengah-setengah bahkan, cenderung subjektif. Syarat yang tidak terpenuhi sehingga membuat dirinya berstatus TMS saat pencalegan untuk DPRD Klungkung Dapil Kecamatan Dawan ini, adalah perihal surat keterangan sehat, karena mencantumkan keluaran tahun 2019, bukan yang terbaru. Padahal menurut dia, jika penyebab TMS ini diinformasikan lebih awal, pihaknya bisa melakukan perbaikan dengan melampirkan surat keterangan sehat yang terbaru. Dewa Nida mencermati, ada kesalahan yang prinsip dari KPU Klungkung. Sehingga, pihaknya kini sedang mempertimbangkan opsi ini untuk membawa persoalan ini ke DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Hanya saja seberapa serius opsi ini akan ditempuh, belum diketahui. Dewa Nida hanya menegaskan sedang membicarakannya secara serius dengan para sesepuh Golkar lainnya, baik di pusat maupun di Provinsi Bali. Terima kasih teman-teman media. Hari ini saya datang ke KPU ingin mempertegas, mempertanyakan, karena saya dengar secara resmi tidak ada. Sampai hari ini tidak secara resmi tidak ada. Tapi saya mendengar bahwa saya hari ini dibilang TMS. Saya untuk datang ke KPU untuk memastikan TMS saya. Nah, saya ingin mempertanyakan tadi di dalam kepada KPU bahwa langkah-langkah apa yang telah diambil oleh KPU sebelum saya TMS. Karena memang saya kemarin masuknya memang dari awal saya nggak dicalonkan, sudah gitu tidak masuk di silon, akhirnya lewat jalur DPP, namanya intervensi dari DPP. Nah di sini tadi saya mendapat penjelasan bahwa dari KPU satu sudah mengambil langkah-langkah. Cuma ada yang saya kurang bisa terima, karena langkahnya yang diambil itu juga setengah-setengah dari KPU. Kenapa saya bilang setengah? Ya karena KPU itu semestinya dengan LO itu, walaupun sudah tadi dibilang ada kerjasama dengan LO, tapi tidak jelas apa kekurangan saya. Padahal kekurangan saya itu cuma salah memasukkan keterangan kesehatannya. Saya masukkan kemarin di DPP, dimasukkan oleh salah satu staf DPP saya, itu surat keterangannya 2019. Padahal saya sudah pegang. Nah, yang saya sayangkan, kenapa KPU di sini juga tidak memberitahu LO-nya juga. LO juga saya salahkan, kenapa tidak ada koordinasinya ke. Kalau ini tadi, kalau memang ada kesalahan dari KPU, saya bisa akan laporkan ke DKPP. Kalau KPU itu ada juga indikasi KPU yang kurang. Tapi kalau di internal kami ada upaya-upaya untuk tidak menyampaikan itu, ya kami di Golkar ada mekanismenya. Kami akan sampaikan juga. Karena kami di Golkar nanti akan kami sampaikan ke Dewan Etik di DPP. Apakah dengan adanya status TMS kepada salah seorang bacaan Golkar itu merugikan Golkar sendiri? Ya sudah jelas, dengan oknum, umpama ada oknum Golkar yang tidak menyampaikan kepada saya selaku caleg, itu akan merugikan partai sendiri. Sudah jelas partai akan rugi. Di samping saya sendiri pribadi rugi. Secara umum partai rugi. Kenapa rugi? Ya tadinya dari 6 menjadi 5. Suara ya sudah akan berkurang. Itu oknum yang begitu itu perlu
kami punya mekanismenya nanti. Nah, ketika ada oknum pengurus Partai Golkar yang dalam tanda kutip melakukan sebuah kesalahan merugikan partai sendiri, nah, Pak Dewo sendiri selaku pengurus DPC itu apa sanksi oknum? Ya sudah barang tentu seperti apa yang saya sampaikan tadi. Satu, DPD 1 kalau oknumnya ada di kabupaten ya sudah barang tentu DPD 1 harus mengambil sanksi. Kalau oknumnya memang otaknya ada di provinsi ya sudah barang tentu DPP harus mengambil langkah-langkah berani. Ini sudah merugikan partai. Izin Pak Dewo, apakah Pak Dewo sudah melakukan komunikasi dengan LO partai itu? Kenapa dia tidak meneruskan informasi itu Sampai kepada? sekarang dia belum. Karena tugas LO itu kan sudah jelas disampaikan oleh pihak KPU untuk menyampaikan tugasnya itu ya berkoordinasi kepada caleg-caleg yang ada di masing-masing dapil. Umpamanya seperti saya contohnya di dapil Dawan mohon ditugaskan. Ya harus begitu ada kekurangan satu persyaratan ya harus disampaikan. Kenapa tidak disampaikan sampai sekarang? Nah itu sudah merugikan partai namanya LO-nya itu. Itu harus diberikan sanksi. Itu oknum. Mudah-mudahan nanti tidak ada oknumnya otaknya dari provinsi oknum. Itu sudah harus saya laporkan. Dengan sekarang status TMS ini, apakah masih bisa diperbaiki untuk pencalonannya atau gimana? Saya mengikuti aturan. Saya tidak mau melawan aturan. Kalau saya memang TMS saya go. Tapi cuma cara-cara yang begini untuk kedepannya supaya tidak terjadi. Baik yang dilakukan oleh KPU. Kecewa berarti ya dengan DPD 2 Golkar Klungkung ya? Kecewa dengan kepemimpinan partai. Saya sudah 30 tahun di Partai Golkar. Mulai awal saya tidak dicalonkan, kan aneh itu saya tidak dicalonkan. Sudah gitu disampaikan di DPP, saya dianggap masih layak, wajar pengurus DPP jadi. Masa sekarang yang jadi pengurus kelas PK, kelas PD, saya pengurus DPP dan oleh teman-teman media lihat bendera saya selalu berkibar. Siap. Soal menang kalah urusan kedua. Ini Pak Dewo aja ya sendiri yang TMS, nggak ada caleg lain lagi. Tiang aja, mungkin cita-citanya oknum-oknum orang Golkar itu cita-citanya ingin tidak memberikan dendam kesempatan. pribadi atau gimana Pak? Ya itu orang yang sangat baik. Berarti Pak Dewo menurut Pak Dewo ini emang ada pihak yang sengaja mempersulit Pak Dewo kan? Sudah ada indikasi seperti itu dari awal. Masa saya pengurus DPP tidak dicalonkan, masa yang dicalonkan ketua PK ataupun ketua PD Sikap Pak Dewo selanjutnya terhadap kepengurusan DPD 2 ini bagaimana Pak? Melaporkan ke DPD 1 atau bagaimana? saya akan langsung sampaikan ke DPP. Ini mestinya DPD satunya itu udah harusnya mengambil langkah-langkah dengan kejadian DPD 1 sebenarnya kalau memang tidak satu jalur ya pemikirannya harusnya dia mengambil sikap kepada DPD 2 kalau memang DPD 2 yang ada upaya-upaya ataupun cara-cara yang merugikan partai. Kan itu yang merugikan partai, ini partai. Saya sayang dengan partai. Saya kesini bukan soal logo. Memang kesalahan, bahwa ada kekurangan. Tetapi tolonglah diberitahu. LO itu tugasnya memberitahu. Memberitahu itu tidak dilakukan. Tugas pokok LO itu tidak dilakukan. Oh ini Pak Dewo ada kekurangan. Itu tidak dilakukan. Mestinya. Menanggapi persoalan ini, Ketua KPU Klungkung I Gusti Lanang Mega Saskara belum bisa memberikan tanggapan. Saat ditemui di kantornya, dia mengaku sedang terburu-buru mengikuti rapat penting bersama komisioner KPU Klungkung lainnya. Sementara Ketua DPD 2 Partai Golkar Klungkung ini Lukomang Ari Ayuningrum mengatakan berkas calon atas nama Dewa Made Widya Sanida, diupload oleh admin Silon DPP Golkar lebih kurang 30 menit, sebelum penutupan batas akhir Silon tanggal 11 Agustus tahun 2023, pukul 23.59. Masuknya berkas Dewa Nida, juga menggeser calon atas nama I Komang Sudara yang sebelumnya sudah berstatus MS, memenuhi syarat. Oleh karena itu, pihak DPD Golkar Klungkung, dalam hal ini Losilon Golkar Klungkung tidak mengetahui terkait kelengkapan data calon yang bersangkutan. Ia menambahkan, mengingat semua berkas Silon dimasukkan melalui admin Silon DPP, sudah seharusnya yang bersangkutan tahu bahwa administrasinya sudah memenuhi syarat atau tidak. Bagi Arta